Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk memantau konferensi pers yang tengah berlangsung di Mabes Polri. Digunakan oleh setiap turis asing yang masuk ke wilayah Indonesia, dan ini batasnya tidak lebih dari 90 hari. Kemudian yang kedua adalah melalui Kemenkominfo. Ini yang bisa mengakses ini adalah tamu VIP ataupun VVIP kenegaraan. Kemudian selanjutnya melalui bea cukai, seperti rekan-rekan mungkin membeli handphone di luar negeri, kemudian masuk ke pelabuhan ataupun masuk ke bandara bisa didaftarkan. Ini yang memiliki kewenangan adalah bea cukai. Dan yang terakhir yaitu melalui Kementerian Perindustrian. Nah, di sini adalah rekan-rekan pengusaha, baik itu yang produksi handphone ataupun importasi handphone. Nah, disinilah permasalahan terjadi, ya, di poin keempat. Jadi proses pengajuan izin email di Kementerian Perindustrian adalah yang pertama, jadi perusahaan pemohon ini mengajukan untuk memasukkan ke dalam SINAS secara online. Kemudian diajukan ke Kementerian Perindustrian dan ada bagian yang untuk melakukan verifikasi terhadap data. Setelah itu diberikan persetujuan ke Kementerian Informasi dan dimasukkan ke data namanya program SER atau Centralized Equipment Identity Registration. Nah, tahapan di Kementerian Perindustrian inilah yang tidak dilakukan oleh salah satu tersangka dengan inisialnya F, yang seharusnya di situ ada pembayaran apa segala macam tidak dilakukan. Dari proses penyelidikan yang kami lakukan berlangsung antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kami menemukan ada sejumlah 191.000 handphone yang ilegal tanpa melalui prosedur verifikasi. Kemudian terhadap pelaku ini kami kenakan pasal Undang-Undang ITE, yaitu pertama pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tentang perubahan nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain. Kemudian pasal 32, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apa? Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian juga kami juntokan kami lapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman selama kurang lebih 12 tahun ataupun denda sekitar 12 miliar. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Kabareskrim. Terima kasih Pak Dirsiber. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya. Ya. Enggak jelas ya? Konser yang didaftarkan secara ilegal. Nah, kan tadi disebutkan harusnya ada pembayaran yang dilakukan kepada Kemenperin. Nah, berapa potensi kerugian negara yang dilakukan yang terjadi akibat kecurangan ini? Lalu dengan tadi kan disebutkan bahwa dia melalui e-commerce diminta membuka jasa. Nah, itu keuntungan yang didapatkan para tersangka itu seberapa banyak? Ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan tuh yang kerugian negara tadi sekitar 353 miliar. Kemudian untuk yang e-commerce ya nanti kita dalamin dulu. Ya. Baik, kami jawab bahwa dalam prosedur pendaftaran IMEI ini tidak diperlukan identitas pribadi. Ini kan perusahaan. Jadi nanti identitas pribadi itu pada saat yang bersangkutan beli handphone. Nah, yang jelas ini nanti ke depan kami akan melakukan
shutdown terhadap 191.000 handphone ini. Ada dugaan kemungkinan nanti kita beli handphone secara resmi ya. Ternyata handphone yang kita beli itu ya ulah mereka ini. Jadi handphonenya adalah handphone bajakan. Ini tadi disampaikan oleh Pak Kaba, ini hanya estimasi ya. Estimasi kerugian negara sekitar 353. Karena dari 191.000 handphone ini mayoritas iPhone sejumlah 176.874. Ya, jadi untuk data pribadi nanti pada saat konsumen membeli handphone tersebut, baru di situ ada proses registrasi melalui KTP. Ya. Baik, kami menjelaskan peran dari 4 yang swasta ini adalah dia yang memiliki handphone. Jadi dia memiliki handphone, kemudian menyampaikan kepada salah satu pegawai Bea Cukai, dan finalnya untuk memasukkan adalah saudara F. Ya, jadi 4 ini pengusaha yang memiliki handphone, kemudian melalui saudara Bea Cukai ini, kemudian ada lagi nanti tersangka lain yang nanti akan kami bidik untuk menyambungkan daripada saudara F. Jadi saudara F ini operator memang yang dia memasukkan identitas tanpa melalui prosedur yang resmi. Cukup? Ada. Lagi lah. Ada titik. Ya, terima kasih. Ini kan peristiwa antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Oktober, tapi kan penyelidikan kita tidak ujuk-ujuk ketahuan gitu loh. Belakangan baru dilaporkan sama kita, makanya LP-nya juga bukan LP tanggal itu, LP-nya adalah pada bulan Februari. Dan ini kan juga merupakan satu joint investigation, dan kalau sudah menyangkut dengan teknologi ini kan bukan suatu hal yang mudah untuk kita ungkap gitu. Jadi, itu hanya masalah proses dan teknis saja, makanya tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Siber, kita bekerja sama juga dengan Kementerian Perindustrian dalam rangka untuk mengungkap ini. Kemudian ya terkait dengan tadi, ada pihak swasta, ada pihak oknum ASN, ya tentunya ini juga akan terus kita kembangkan, tidak berhenti di sini. Nah, ini kan awal saja kita sampaikan seperti ini, masih ada proses yang terus akan kita kembangkan, kita akan bantu, karena kalau ada kerugian negara kan pasti ada yang menghitung nanti. Kita di sini setelah ini akan membentuk satgas dalam bentuk di Barreskrim sendiri yang melibatkan beberapa direktorat, baik direktorat sipir tentunya yang sudah mengawali, kemudian juga direktorat ekonomi khusus, direktorat tipiter, dan juga direktorat tipikor akan kita libatkan. Dan juga kita akan berkoordinasi dengan teman-teman kita yang di PPATK dengan teman-teman di BPK. Artinya kasus ini tidak berhenti di sini, kita akan terus terus melakukan satu upaya penyelidikan, pendalaman sampai sejauh mana ini. Dan itulah bentuk komitmen kita untuk tetap tegas dalam melakukan penindakan. Oke ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Satu lagi deh. Ya kalau yang kedua yang saya jawab itu Pak, pelaku swasta ini pelaku perorangan lah ya. Kemudian terkait dengan tadi, ya bukan nanti, kan dari awal sudah koordinasi kita. Justru setelah laporan dari kementerian itu sudah kita tindak lanjuti, kita kirim ke sana. Ini namanya kan tadi disampaikan joint investigation. Jadi penyelidikannya semua sudah melakukan satu koordinasi dari awal, bukan nanti, tapi sudah dimulai. Dan nanti pun kita lanjutkan koordinasi ini dengan kementerian. Ya, oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Karena masih ada rilis juga nanti dari Pak Ramadan.
Mudah nanti bisa kita mohon doanya rekan-rekan sekalian untuk bisa menindaklanjuti ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Sekali lagi. Kanan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Respon Pak Ramadan. Ini, Bang. Pak Ramadan. Makan juga.